Perkenalkan, nama saya Ruth Priscilia Panggabean dari Prodi Teknologi Komputer NIM 433250003. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur basis data. Jelaskan arti DBMS. Database Management System adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memelihara basis data. DBMS memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengubah, menghapus, dan mengambil data secara terstruktur serta terorganisasi. Selain itu, DBMS juga berfungsi mengatur keamanan data, mengurangi duplikasi data, menjaga konsistensi data, dan mendukung akses data oleh banyak pengguna secara bersamaan. Yang kedua, jelaskan dan gambarkan komponen utama dari DBMS arsitektur. Yang pertama di sini ada query processor. Query processor bertugas menerjemahkan dan mengeksekusi perintah SQL yang diberikan oleh pengguna. Komponen ini memastikan bahwa query dijalankan dengan cara paling efisien. Yang kedua, database manager atau storage manager. Database manager bertanggung jawab atas pengelolaan penyimpanan data secara fisik di media penyimpanan. Database manager ini juga mengatur penyimpanan file data, mengelola indeks, dan menangani pengambilan dan penyimpanan data. Yang ketiga ada transaction manager. Transaction manager memastikan bahwa transaksi database berjalan sesuai prinsip. Transaction manager ini juga mengelola transaksi bersamaan, menjaga konsistensi data, dan mengatur commit and rollback. Yang keempat ada database atau data storage. Merupakan tempat penyimpan data sebenarnya yang meliputi data pengguna, metadata, indeks, dan log transaksi. Yang kelima ada user atau application program. Pengguna atau aplikasi berinteraksi dengan DBMS melalui query SQL atau antarmuka aplikasi, bukan langsung ke database. Di sini ada gambarnya dari user atau application ke query processor, kemudian transaction manager, kemudian storage manager, dan database. Yang ketiga, apa saja komponen yang ada pada SQL Server 2014? SQL Server 2014 memiliki beberapa komponen utama, yaitu database engine yang berfungsi untuk menyimpan, memproses, dan mengamankan data, SQL Server Management Studio sebagai alat untuk mengelola dan mengkonfigurasi database, SQL Server Integration Service untuk memproses pemindahan dan transformasi data, SQL Server Analysis Service untuk analisis data dan pembuatan OLAP, serta SQL Server Reporting Service yang digunakan untuk membuat dan menyajikan laporan. Di sini saya juga akan menjelaskan bagian B, Introduction to Database. Apa itu database? Database adalah kumpulan data yang tersimpan secara terstruktur dan saling berhubungan yang dikelola menggunakan sistem komputer sehingga data dapat disimpan, diakses, diubah, dan dikelola dengan mudah serta efisien. Database digunakan untuk mendukung pengolahan informasi pada berbagai sistem, seperti sistem akademik, perbankan, dan aplikasi bisnis. Yang kedua, mengapa menggunakan database? Database digunakan karena mampu menyimpan dan mengelola data secara terpusat, terstruktur, dan efisien, sehingga memudahkan proses pencarian, pembaruan, dan pengolahan data. Penggunaan database dapat mengurangi duplikasi data, meningkatkan konsistensi dan keamanan informasi, serta memungkinkan akses data oleh banyak pengguna secara bersamaan. Selain itu, database juga mendukung pencadangan dan pemulihan data, sehingga data lebih terjamin keamanannya dan dapat diandalkan untuk mendukung sistem informasi. Kapan database digunakan? Database digunakan ketika suatu sistem atau organisasi perlu menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam jumlah besar secara terstruktur dan berkelanjutan. Database diperlukan saat data harus sering diperbarui secara dengan cepat, digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan, serta dijaga keamanannya dan konsistensinya. Oleh karena itu, database banyak digunakan pada sistem akademik, perbankan, rumah sakit, perusahaan, e-commerce, dan aplikasi berbasis web maupun mobile.